Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas penilaian sumatif tengah semester fisika kelas 10 SMA. Nah, di sini soal yang akan kita bahas nomor 1 ya. Sandi meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja setinggi 1 meter. Berarti nomor 1 itu adalah diketahui H1-nya adalah 1 meter. Tanpa sengaja, tangan Sandi mengenai piring tersebut sehingga salah satu jeruk tersebut jatuh dengan kecepatan, berarti V sama dengan 0,5 meter per sekon. Berarti ini V1. Jika massa buah jeruk, berarti M sama dengan 180 gram, kita rubah ke dalam kilo 0,18 kilogram, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Energi mekanik buah jeruk saat berada 20 cm dari lantai adalah, berarti H2 sama dengan 20 cm, berarti 0,2 meter. Jadi yang ditanya itu adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu karena kita punya di sini ini H1 dan V1, berarti kita gunakan rumus EM sama dengan EK1 ditambah EP1. EK1 adalah setengah M V1 kuadrat ditambah M kali G kali H1. Berarti setengah dikali 0,18 dikali 0,5 dikuadratkan. Ditambah 0,18 dikali 10 dikali 1. Nah, ini kalau kita cari di kalkulator, adalah 0,0225 ditambah 1,8. Nah, kita tinggal tambahin dengan 1,8, itu hasilnya adalah 1,8225 Joule ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Ini yang D ya. Yang D, oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2 di sini. Kebutuhan energi nasional setiap tahunnya terus meningkat. Kemudian mengikuti pertumbuhan ekonomi, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Kebutuhan energi nasional paling besar dalam sektor. Nah, ini adalah jadi dia tiap tahun itu berubah ya. Dari tahun 2021 itu kalau kita ambil data tahun 2021 itu paling tinggi adalah pada transportasi ya. Transportasi. Kemudian kalau pada data tahun 2022 itu pada sektor industri ya. Nah, kita ambil ini ya pada tahun terbaru yaitu tahun 2002 yaitu pada sektor industri. Namun ada beberapa buku juga membuatkan itu pada rumah tangga ya. Maksudnya itu jawabannya pada rumah tangga. Jadi mungkin kalau mayoritas jawaban kalau kita cari di Google itu rumah tangga, tapi kalau jika misalnya per tahun itu adalah industri, oke? Kita lanjut nomor 3. Pada peristiwa jatuhnya apel ke tanah, berlaku hukum kekekalan energi. Bunyinya adalah yang A. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Kalau yang D, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun energi tidak dapat berubah bentuk. Enggak ya. Energi bersifat bebas, enggak. Jadi jawabannya yang tepat yang A ya. Nomor 3 itu yang A. Kita lanjut nomor 4. Di sini balok bermassa M diketahui 2 kg meluncur pada lintasan seperempat lingkaran dengan jari-jari. Berarti itu artinya tingginya ya. H sama dengan 80 cm atau 0,8 meter.
seperti pada gambar berikut. Setelah melewati titik Q, balok melewati bidang datar kasar. Jarak antara titik pada bidang datar adalah 1 meter. Jika gesekan antara balok sebesar 8 Newton, berarti F geseknya 8 Newton, pernyataan berikut yang benar. Nah, jadi di sini ini H1 ya. Kemudian nanti H2-nya adalah 0. Sedangkan untuk V1-nya 0, kita mau cari V2. Oke. Nah, dengan menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, EP1 itu dia adalah M kali G kali H1 ditambah EK1 karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 itu karena H2-nya 0, berarti EP2-nya 0, ditambah setengah M V2 kuadrat. Jadi M bisa kita coret, berarti G10 H1 0,8 sama dengan setengah dikali 2 dikali V2 kuadrat. Ini 8, ini bisa dicoret sama dengan V2 kuadrat. Nah, dapat kita V2 kuadrat adalah 8. Kemudian, berarti kan dia mulai bergerak di sini nih, sampai di sini nanti. Jadi ini V2 ini kita jadikan V1, kemudian di sini V2-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini nanti ini sama dengan V1 ya, V1 kuadrat bagian untuk GLBB. Berarti GLBB, nah GLBB itu kita gunakan, kita mau cari jarak ya, S. Berarti rumusnya adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat dikurang A kali T ya, A kali T. Nah, masalahnya kita nggak ada T, berarti kita nyari, kita hanya punya V ya. Berarti kita hubungkan ini dengan gaya ya, gaya F kali S. Nah, usaha sama dengan delta EK. Oke. Nah, berarti usahanya FG kali S. Nah, kan kita mau cari S ini. Jadi setengah kali M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya kan? Nah, nah berarti FG-nya itu adalah 8 dikali S sama dengan setengah dikali 2 dalam kurung V2-nya itu nanti 0, 0 kuadrat dikurang V1 kuadratnya adalah 8 ya. Berarti 8S sama dengan dicoret, sama dengan ini dapatnya nanti min 8. Berarti S sama dengan 1 ya, min 1. Tapi nilainya 1 ya, 1 meter. Nah, berarti dia berhenti nanti 1 meter. Itu kan setiap ini 1 meter nih. Ini 1 meter, ini 1 meter, 1 meter. Nah, berarti balok itu berhenti di titik A nanti ya. Nah, balok berhenti di titik A. Karena jaraknya 1 meter. Kita lanjut, nomor 5. Besarnya energi kinetik bola saat berada di titik B. Di titik B berarti di sini ya. Nah, kita buat dulu diketahui. Berarti di situ adalah V1 sama dengan 0. Energi kinetik berarti ya. Berarti H1-nya adalah 120 tambah 120, yaitu 240 cm, sama dengan 2,4 meter. Nah, kemudian H2-nya adalah 120 cm atau 1,2 meter. Nah, yang ditanya itu adalah EK2. Nah, jadi kita jawab menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu adalah MGH1 ditambah EK1 karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 adalah MGH2 ditambah yang ditanya adalah EK2. Berarti M kita berapa? 2 ya. M-nya adalah 2 kilo.
2 kali 10 kali 2,4 sama dengan 2 kali 10 kali 1,2 ditambah EK 2. Berarti ini adalah 48 sama dengan ya 48 ya, ini 24 ditambah EK 2. Berarti 48 dikurang 24 sama dengan EK 2. Berarti 48 dikurang 24 adalah 24 sama dengan EK 2. Sehingga jawabannya itu adalah yang E ya. Kita lanjut. Nomor 6. Nah, jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 3 kilo dan 4 kg, selisih energi kinetik akhir dan awal. Nah, berarti nomor 6 itu kita cari dulu V2-nya ya. Energi, ini kan V0 nih, energi kinetik awal, energi kinetik akhir benda A dan B. Oh, energi kinetik akhir ya. Nah, berarti harus kita cari dulu V2A. V2A itu menggunakan rumus V0 ya ditambah A kali T. Nah, berarti V0-nya adalah 6, A-nya 3, ini 2. Berarti ini 6 tambah 6 sama dengan 12 meter per sekon. Berarti V2B itu juga sama, V0 ditambah A kali T. Nah, V0-nya itu adalah 10 ditambah 2 kali 4. Berarti 10 ditambah 8 sama dengan 18 meter per sekon. Nah, energi kinetik akhir selisihnya ya, berarti EKB dikurang EKA. Berarti setengah M VA kuadrat, ini A ya, dikurang, ini A juga, B lah dulu nak. B, setengah MA VA kuadrat. Berarti setengah massa A itu adalah 3 V, kok massa A, massa B dulu nak. Massa B 4 ya. Setengah kali 4 dikali VB itu adalah 18 kuadrat dikurang setengah kali 3, VA adalah 12 kuadrat. Nah, ini coret, ini 2. Berarti 18 kali 18 kali 2. Itu adalah 648 dikurang 12 kali 12 kali 3 bagi 2 itu 216. Berarti dikurang 648. Itu adalah 432. 432 Joule ya. Sehingga jawabannya dapat yang B. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah benda bermassa 2 kg. Berarti sekarang kita lanjut nomor 7 ya. Benda diketahui nomor 7. Benda bermassa itu adalah M sama dengan 2 kg. Dilepaskan dari ketinggian tertentu. Setelah bergerak selama waktu T, benda memiliki energi kinetik. Berarti EK2-nya adalah 400 Joule. Nah, berarti ini artinya EK1-nya 0 ya. Yang berada pada ketinggian berarti H2-nya adalah 10 meter. Nah, dari data tersebut dituliskan beberapa pernyataan. Nah, yang ditanya jika percepatan gravitasi 10, pernyataan yang benar. Benda dilepaskan pada ketinggian awal 30 meter. Nah, ini nomor 1 kita cari dengan rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1-nya itu adalah 0. EP1-nya itu adalah M kali G kali H1, EK2-nya 400, EP2-nya adalah MGH2. Nah, M-nya 2 kali 10 kali H1 yang mau kita cari, 400 ditambah 2 kali 10 kali 10. Berarti 20H1 sama dengan ini 400, berarti ini totalnya adalah 600 ya. Berarti H1 sama dengan 600 bagi 20. Sama dengan coret ini dapat 30 meter. Dah. Nah, berarti nomor 1 benar ya.
Nomor 2, perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter adalah yang jelas nomor 1 benar ya, nomor 1 dulu. Coba kita cari 3. Energi kinetik saat hampir menyentuh tanah sebesar saat hampir menyentuh tanah, belum tahu juga ya. Nah, ini aja deh kita cari energi perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter. Nah, jadi kita cari nomor 2 ya. Jadi nomor 2, H-nya itu, H2-nya adalah 5 meter. Nah, berarti kita cari dulu, berarti perbandingan EP, apa katanya? EK ya, EK2 banding EP2. Nah, jadi kita harus nyari EK2-nya dulu nih. Tapi sebelum kita nyari, kita ambil kondisinya itu ketika H1-nya 30 meter ya. 30 meter dan ketika EK2-nya itu 5 meter. Oke, kita cari dulu yang pertama. EM1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1-nya itu berarti yang 30 ini ya. M kali G kali H1 ditambah EK1-nya berarti 0 ya, karena dia jatuh bebas. EP2 itu ketika ketinggiannya 5 meter, M kali G kali H2 ditambah EK2. Berarti M2 kali 10 kali 30 sama dengan 2 kali 10 kali 5 ditambah EK2. Berarti ini adalah 600 sama dengan ini adalah 100 ya. Ditambah EK2. Oke. Kita lanjutin di sini, berarti 600 dikurang 100 sama dengan EK2. Berarti 500 sama dengan EK2. Berarti EK2-nya adalah 500. Nah, sekarang kita cari EP2. EP2 itu M kali G kali H2. Ya, berarti 2 kali 10 kali 5. Berarti ini adalah 100. Berarti perbandingan ini kita masukin sini ya. EK2-nya itu adalah 500 banding 100. Nah, jadinya dapatnya 5 banding 1. Ya kan, 5 banding 1. Dah, berarti jawabannya benar ya. Sehingga jawabannya 1 dan 2 yang A ya. Kita lanjut sekarang nomor 8. Dua buah benda A dan B bermassa masing-masing M jatuh bebas dari ketinggian H. Diketahui H1 adalah H, H2 sama dengan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, berarti VA adalah V dan VB adalah 8. VB akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar. VB yang ditanyanya EK. Dua buah benda A yang bermassa masing-masing M jatuh bebas dari ketinggian H meter dan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar. Nah, ini kita cari dulu yang keadaan A ya. Yang keadaan A itu berarti EM1 sama dengan EM2. Berarti EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu kan berarti MGH1. Sedangkan dia jatuh bebas, EK1-nya 0. EP2 itu berarti dia 0 sampai ke tanah kan. EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat. Berarti yang kita cari di sini adalah nilai massanya. Atau langsung aja ya kita cari B. Berarti nggak usah pakai cari A ya, langsung yang B aja lah. Oke, berarti di sini dia jatuh bebas kan, berarti yang apa namanya? Yang B aja langsung kita cari ya, karena kan EK2 ini yang ditanya ya, EK2B. Berarti ini adalah EM1 sama dengan EM2.
M1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu 0 ditambah EP1 itu adalah MGH1 sama dengan EK2-nya yang ditanyakan. EK2 ditambah EP2 0 karena dia tiba di tanah. Berarti M, G-nya itu adalah 10, H1-nya adalah 2H, berarti EK2. Nah, berarti di sini 20 HM sama dengan EK2. Nah, berarti di sini ini ya. EK2, berarti dia dalam bentuk V ya. Berarti harus kita cari yang keadaan A ya. Nah, yang keadaan A itu adalah EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke. Nah, jadi EP1 itu dia MGH1 ditambah EP2 EK2 0 sama dengan EP2 MGH2 ditambah EK2 setengah MV2 kuadrat. Jadi M itu, ini kan MGH satunya kan H1, berarti MGH sama dengan awalnya dia di tanah ya. MGH2-nya 0 kan, karena dia di tanah. Berarti ini 0 ya. Berarti setengah MGH setengah MV kuadrat. MV kuadrat aja ya. P2-nya kan ini. PA-nya apa namanya tuh V aja ya, V kuadrat. Nah, berarti ini kita ganti ya, berarti 2 ini kita ganti jadi G ini 10 ini tetap dalam bentuk G ya, berarti jadinya otomatis di sini adalah 2G 2MGH ya kan? 2MGH. Nah, jadi 2MGH itu kan sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti kita masukin ganti ini ke sini ya. Nah, berarti 2 dikali setengah MV kuadrat sama dengan EK2. Nah, jadi nanti di sini coret-coret tinggal MV kuadrat sama dengan EK2. Dah. Sehingga jawabannya dapat yang B ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9 itu adalah air terjun dengan ketinggian diketahui nomor 9. Itu adalah H sama dengan 20 meter. Memiliki debit Q sama dengan 80 liter per sekon. Massa jenis air sebesar G sama dengan G rho ya, massa jenis rho sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3. Air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir dengan efisiensi adalah 40%. 40% itu adalah 0,4 meter. Nah, jika percepatan gravitasi 10, massa kincir adalah 25, dan kecepatan kincir saat bergerak adalah V. Nah, jadi di sini hubungannya ke massa jenis ini ya. Nah, itu adalah Q itu kan rumusnya volume dibagi dengan waktu. Berarti kalau kita mau cari volume adalah Q kali T. Nah, terus kalau kita hubungkan ke rho itu M dibagi dengan volume. Berarti nanti di sini hubungannya adalah apa namanya tuh, kan di sini 80 per sekon, berarti ini Q per T ini ya. Q per T berarti 80 liter per sekon. Nah, jadi atau nggak usah kita buat 80 liter per sekon, Q per T, Q aja kita buat ya. Nah, berarti di sini kita kan ada 80 liter per sekon, dikali T-nya juga sekon. Nah, coret-coret, berarti volumenya dapat 80 liter. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti M sama dengan rho dikali volume. Nah, rho itu kan 1 ya, satuannya adalah
kalau kita rubah ke ini, ke dalam, berarti harus kita ganti ini ya. Nah, kan Rho itu 1 gram per cm pangkat 3. Volumenya itu kan 80 liter. Berarti kita rubah ke meter ya. Nah, ini kalau kita rubah ke meter, ini kita rubah menjadi 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, 80 liter itu menjadi... Nah, ini turun 3 tangga, 80 per 1000 meter pangkat 3. Ini coret. Berarti ini coret. Nah, dapat masanya adalah 80 ya. Nah, 80 kilogram. Nah, karena udah dapat masanya 80, berarti bisa kita cari di sini. Ini M-nya ya. Nah, baru bisa kita cari di sini adalah F. F sama dengan M kali G. Berarti 80 kali 10 yaitu 800 Newton. Nah, kemudian baru kita cari di situ nilai dari energi potensial sama dengan, karena dia ada hubungannya dengan efisiensi ya. Berarti efisiensi sama dengan M kali G kali H. Berarti 0,4 kali 80 kali 10 kali 20. Berarti ini dapat di situ adalah 6.400 ya. Nah, setelah dapat 6.400, baru kita jadikan ke EP sama dengan EK. Berarti 6.400 sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, berarti di sini 6.400 sama dengan setengah, M-nya M ini ya, M kincir. Berarti 25 V kuadrat. Berarti 6.400 kali 2 bagi 25 sama dengan V kuadrat. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti ini adalah V kuadrat sama dengan 512. Nah, 512 itu. Nah, jadi nanti V itu adalah akar dari 512. Akar dari 512 itu adalah 16 akar 2. Nah, ketemu ya jawabannya. Alhamdulillah jawabannya adalah yang D. Oke? Kita lanjut ya. Nomor 10, perhatikan grafik berikut. Berdasarkan infografis di atas, besarnya efisiensi atau perkiraan cadangan energi bersih di Indonesia adalah, nah ini ada di sini ya keterangannya. Berarti ini jawabannya A ya, 43208. Kita lanjut nomor 11. Kita lanjut soal nomor 11. Sebuah pipa air dengan daya, ya nomor 11, diketahui P sama dengan 2,5, kok 2,5, 750 watt. Kemudian menaikkan air yang dalamnya mencapai 30, hanya 30 meter. Semua energi dari pompa digunakan untuk menaikkan air, sedangkan energi kinetik yang didapatkan air selama geraknya diabaikan. Pernyataan berikut yang benar. Nah, berarti yang artinya di sini T-nya 60 ya, 60 sekon. Nah, yang ditanya adalah debit. Oke. Jadi pertama kita cari dulu daya. Daya itu adalah energi potensial dibagi waktu. Berarti P sama dengan MGH per T. Nah, masalahnya M ini kan nggak ada. Berarti kita rubah ke Rho sama dengan volume dibagi, Rho M per V ya. Volume, Rho M per volume. Berarti Rho sama dengan, berarti kalau kita mau M sama dengan Rho kali volume. Nah, berarti di sini P 750 sama dengan M kita adalah Rho kali volume kali G kali H per T. Nah, berarti 750 dikali sama dengan Rho 1000 ya, Rho air, volume nggak tahu berapa, G 10 hanya 30 per 60. Berarti ini coret, 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 coret. Berarti ini dapatnya adalah 75 kali 6 sama dengan 3000 ya, 3000 volume. Berarti volume adalah ini 450 dibagi dengan 3000. Nah, ini adalah dapat 0, volumenya 0,15 ya. 0,15
meter pangkat 3. Nah, karena kita mau cari debit ya, Q sama dengan volume bagi waktu. Berarti volumenya 0,15 dibagi 60. Jadi jawabannya yang A ya. Jika debitnya itu jika debitnya besar, maka T-nya menjadi kecil. Jadi jawabannya A ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 12 ya. Sebuah benda bermassa diketahui M sama dengan 10 kg digantung pada ujung pegas. Jika panjang pegas bertambah, delta X-nya adalah 2 cm atau sama dengan 0,02 meter. Maka besar energi potensial. Berarti yang ditanya itu energi potensial ya. Nah, jadi apa namanya itu jawabnya? Energi potensial itu rumusnya adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, K itu dijabarkan lagi adalah F per delta X dikali dengan delta X kuadrat. Berarti setengah F itu adalah M kali G per delta X dikali delta X kuadrat. Coret, coret. Berarti setengah kali 10, M-nya 10 ya, kali G itu 10, dikali dengan 0,02. Nah, berarti ini jawabannya ini adalah setengah dikali 2. Setengah dikali 2 adalah 1 Joule ya. Jadi jawabannya yang A.